Umat Islam di seluruh dunia mengucapkan selamat tinggal pada bulan suci Ramadan dan mulai merayakan Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri ditandai dengan salat berjamaah dan perayaan yang biasanya mencakup kunjungan keluarga, kumpul-kumpul, dan baju baru. Idul Fitri adalah hari libur Islam yang menandai akhir Ramadan, bulan di mana umat Islam yang taat berpuasa setiap hari dari fajar hingga matahari terbenam. Eid Mubarak, Guarbangje Jiqing. We're from Ningxia, China. Wish you happy Eid. Aapko Eid Mubarak. Spreadsnikum. Eid Ramlan. Dalam perayaan Idul Fitri, salah satu tradisi yang paling dinantikan, terutama oleh anak-anak, adalah penerimaan Aidia. Aidia merupakan hadiah uang tunai tradisional yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Tradisi ini bukan hanya sekedar pemberian hadiah, tetapi juga memiliki nilai lebih dalam memperkuat tali silaturahmi antar anggota keluarga dan komunitas. Ini merupakan simbolisasi dari kebahagiaan, kesucian, dan juga sebagai bentuk penghargaan kepada anak-anak atas partisipasi mereka dalam bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Di Arab Saudi, diadakan pagi hari setelah orang-orang pulang sholat Id di masjid. Tradisi ini dilakukan setelah sarapan bersama pada hari raya. Biasanya, keluarga berkumpul di rumah tertua atau rumah kakek untuk menikmati hidangan tradisional saat sarapan Idul Fitri. Setelah makan, sebelum tamu-tamu pergi, orang dewasa atau tuan rumah mulai membagikan aidia kepada anak-anak. Aidia juga diberikan saat kunjungan ke rumah keluarga, teman, atau orang terdekat lainnya. Menurut Madiha Saif, seorang warga Arab, tradisi ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu, di mana generasi tua memberi hadiah kepada generasi muda, mirip dengan perayaan Natal namun dalam konteks Islam. Nadia Abdulatif, seorang guru, menambahkan bahwa sebelum berpisah setelah berkunjung, anggota keluarga atau teman seringkali memberikan amplop dengan uang atau bahkan koin emas kepada anak-anak. Tradisi ini merupakan bagian dari kegembiraan dan kasih sayang yang melimpah saat merayakan Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri yang meriah di Australia menunjukkan adanya sikap inklusif dan penghormatan terhadap keberagaman agama di negara tersebut. Mbak ini dari Sumbawa ya? Sumbawa. Dari Diana. Palembang. Kita Galo. Tindakan perusahaan memberikan toleransi kepada karyawan Muslim untuk mendapat libur dan memberikan fasilitas bagi komunitas Muslim untuk menjalankan ibadah sholat Idul Fitri di jalanan umum menunjukkan sikap menghargai dan mendukung kebebasan beragama. Australia, sebagai negara yang bukan mayoritas Muslim, menunjukkan bahwa pluralisme dan toleransi agama merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Tindakan ini mencerminkan semangat kerukunan antar umat beragama dan kerjasama antar budaya yang menjadi landasan penting dalam masyarakat yang beragam seperti Australia. Perayaan Idul Fitri di Maroko yang diawali dengan sholat Id di masjid dan diikuti dengan sarapan mewah merupakan tradisi yang khas dan meriah dalam budaya Maroko. Setelah menunaikan ibadah sholat Id, masyarakat Maroko berkumpul bersama untuk menikmati santapan pagi yang istimewa, yang terdiri dari makanan tradisional seperti pankek Maroko, baghrir, biskuit, dan teh mint. Tradisi memberikan hadiah dan uang kepada anak-anak pada Hari Raya Idul Fitri juga merupakan praktik yang umum di banyak negara Muslim, termasuk di Maroko. Pemberian hadiah dan uang ini merupakan bentuk kebahagiaan dan kegembiraan dalam merayakan Idul Fitri, serta sebagai wujud kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak. Perayaan Idul Fitri di Maroko, seperti di negara Muslim lainnya, merupakan momen penting untuk berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara, saling memaafkan, berbagi kebahagiaan, dan meningkatkan rasa solidaritas di antara masyarakat. Tradisi-tradisi ini memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat Maroko, serta menjadi momen yang dinanti-nantikan setiap tahunnya. Happy Eid Mubarak, and God bless you all.
And may God protect. Amerika Serikat. Mayoritas Muslim di Amerika Serikat merupakan kalangan imigran yang berasal dari berbagai negara dengan keberagaman budaya dan tradisi yang kaya. Hal ini tercermin dalam pakaian yang dikenakan saat merayakan Idul Fitri, di mana setiap individu memakai pakaian tradisional yang mencerminkan asal negara mereka. Pakaian yang berwarna-warni dan khas dari negara asal menjadi salah satu cara untuk mempertahankan identitas budaya dan merayakan keberagaman dalam perayaan Idul Fitri. Setelah menunaikan salat Idul Fitri, umat Muslim di Amerika Serikat biasanya melanjutkan dengan saling mengucapkan Happy Eid atau Eid Mubarak kepada sesama jemaah. Ucapan selamat Idul Fitri ini merupakan bentuk penghormatan, kebahagiaan, dan keramahan antar sesama umat Muslim dalam merayakan hari kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Tradisi saling mengucapkan Happy Eid atau Eid Mubarak juga menjadi momen untuk menyebarkan kebahagiaan, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan atmosfer kebersamaan dalam komunitas Muslim di Amerika Serikat. Ucapan selamat ini juga menjadi simbol toleransi, persatuan, dan solidaritas di tengah-tengah keragaman budaya dan latar belakang etnis yang ada di negara tersebut. Dengan cara ini, perayaan Idul Fitri di Amerika Serikat tidak hanya merupakan ajang ibadah, tetapi juga sebagai kesempatan untuk merayakan keberagaman, memupuk rasa persaudaraan, dan menghargai keragaman budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat Muslim imigran di negara tersebut. Malam sebelum Idul Fitri disebut Chand Raat di India, yang berarti malam bulan. Saat pertama kali terlihat bulan baru di bulan Syawal, bulan ke-10 dalam kalender Islam berbasis lunar, umat Islam India akan merayakan dengan mengunjungi bazar dan pusat perbelanjaan untuk belanja last minute. Pasar Chandni Chowk, pusat perbelanjaan terbesar di Delhi, ramai dengan aktivitas hingga salat subuh di pagi hari. Sebagai persiapan untuk perayaan tersebut, para wanita akan menghias tangan dan kaki mereka dengan mehndi, henna, tradisional serta mengenakan gelang-gelang warna-warni. Saat fajar menyingsing, mereka yang merayakan Idul Fitri akan memberikan zakat fitri, sumbangan kepada yang kurang mampu, sebelum sholat dimulai. Kerumunan umat Islam akan datang dengan sajadah mereka, dan pemandangan ini dapat dilihat di Masjid Jama di Delhi, Haji Ali di Mumbai, dan Kuil Hazrat Bal di Srinagar. Selama waktu ini, keluarga akan berkumpul untuk merayakan 3 hari perayaan. Selain rempah-rempahnya, India juga terkenal dengan manisannya, dan hidangan Idul Fitri pastinya tidak mengecewakan. Makanan penutup seperti syair hurma, mie bihun panggang manis dengan susu dan buah kering, safiaan, puding susu manis dengan kurma, dan ras malai, kue keju yang kaya rasa, akan disajikan selama open house, sementara makanan gurih disebut kibbeh, bakso yang terbuat dari daging sapi atau domba, juga ada di menu. Idul Fitri di Turki juga dikenal sebagai Ramadan Bayram atau Seker Bayram, yang artinya Hari Raya Manisan. Uraza Bayram, yang merupakan istilah Turki yang digunakan di Rusia, adalah tradisi hari libur yang dirayakan di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Uraza Bayram dirayakan pada hari pertama bulan Syawal tahun 2024. Tradisi ini umumnya diperingati di wilayah-wilayah seperti Adgea, Bashkiria, Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, Tatarstan, dan Chechnya. Masjid Katedral di Moskow menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi umat Islam di Rusia selama perayaan Idul Fitri. Sebagai tempat yang memiliki nilai simbolis dan spiritual yang tinggi, masjid ini menjadi pusat kegiatan keislaman yang penting bagi umat Muslim di Rusia. Di sini, berbagai aktivitas keagamaan seperti sholat berjamaah, khotbah, dan berbagai upacara keagamaan lainnya dilaksanakan dengan penuh kebanggaan dan hikmat. Menurut Mufti Wilayah Moskow, Rushan Abiasov, setidaknya 500.000 orang berkumpul di Masjid Katedral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 在这里祝所有的穆斯林同胞 Eid Mubarak. I'm from Tachung, 新疆。
Muslim di Cina merayakan Idul Fitri dengan melaksanakan salat Id di masjid, dihadiri oleh Muslim dari berbagai negara termasuk mahasiswa internasional di universitas. Selain itu, mereka juga mengadakan acara sarapan bersama sebelum dan sesudah melaksanakan salat Id. Hal ini menggambarkan kebersamaan umat Muslim dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri, yang merupakan momen penting dalam agama Islam. Praktik ini memperkuat ikatan antar umat Muslim dari berbagai latar belakang dan negara, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa internasional di universitas untuk merasakan kehangatan dan kebersamaan dalam merayakan Idul Fitri jauh dari tanah air. Usai sholat Id di masjid atau lapangan, umat Islam berkumpul untuk makan bersama sekaligus ajang silaturahmi keluarga, kerabat dan umat Islam lainnya. Kuliner mie atau lamian hampir jadi kuliner wajib yang dihidangkan saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Lamian adalah kuliner mie buatan tangan yang ukurannya cukup panjang. Kuliner ini disajikan bersama sup daging sapi ataupun domba. Ada juga yang disajikan dengan digoreng dan ditambahkan saus tomat sebagai pelengkapnya. Lamian bagi umat Islam di Cina adalah simbol panjang umur. Bagi umat Islam di Cina Utara, mereka menyajikan makanan yang terbuat dari daging sapi. Sedangkan di Cina Selatan, mereka cenderung memilih olahan ikan laut, angsa, ataupun bebek untuk hidangannya. Perbedaan tersebut terjadi karena kondisi geografis. Di Cina Selatan memang ada tradisi tidak boleh menyembelih hewan ternak sebagai makanan. Tradisi itu masih berlaku sampai saat ini. Dan ada satu tradisi saat Lebaran yang tak pernah ditinggalkan oleh mereka, yakni upacara khusus untuk mengirim doa kepada umat Islam pendahulu yang sudah meninggal saat mereka hidup dalam kekuasaan dinasti Qing. Di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, banyak orang yang melakukan eksodus ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya bersama orang-orang terkasih. Tahun ini, diperkirakan 193,6 juta wisatawan diperkirakan akan melintasi kepulauan yang luas ini untuk merayakan Idul Fitri dalam tradisi mudik yang dikenal secara lokal sebagai mudik. Situasi ini menciptakan kemacetan lalu lintas yang parah di berbagai moda transportasi seperti kereta api, kapal feri, bus, penerbangan juga menjadi pilihan moda transportasi yang padat. Ini mencerminkan tradisi mudik Idul Fitri di Indonesia di mana masyarakat berusaha untuk kembali ke kampung halaman dan merayakan momen penting bersama keluarga meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan dalam moda transportasi, serta kepadatan di tempat-tempat perbelanjaan. Tradisi Idul Fitri di Malaysia, di mana umat Islam juga memiliki tradisi mudik seperti di Indonesia. Hari pertama Idul Fitri di Malaysia dimulai dengan salat subuh di masjid, diikuti dengan memohon ampun kepada keluarga dan sahabat serta ziarah ke makam orang tercinta sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Tradisi open house di Malaysia menjadi momen penting di mana teman dan keluarga saling berkunjung untuk merayakan Idul Fitri bersama. Selama open house, hidangan tradisional seperti ketupat, nasi yang dimasak dalam kantong daun lontar, dan rendang, hidangan daging yang direbus dengan bumbu dan santan, disajikan untuk dinikmati bersama. Selain itu, dalam tradisi Idul Fitri di Malaysia, Muslim yang lebih tua sering memberikan uang dalam bungkusan hijau kepada anak-anak dan tamu yang berkunjung ke rumah mereka sebagai bentuk pemberian yang melambangkan kemurahan hati dan kebahagiaan dalam berbagi rezeki. Secara keseluruhan, tradisi Idul Fitri di Malaysia juga menekankan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kedermawanan dalam merayakan momen penting ini bersama-sama. Negara paling utara di Amerika Utara, Kanada, juga punya tradisi sendiri untuk merayakan Idul Fitri. Bagi pekerja Muslim, mereka akan mengambil izin libur Lebaran dan diizinkan salat Id di masjid, Islamic Center, arena olahraga, atau ruang pertemuan. Selain itu, salat Id juga dilakukan di several times untuk mengakomodasi umat Muslim dari berbagai kota seperti Toronto, Ottawa, Montreal, dan Vancouver. Bagi warga di pedesaan,
komunitas Islam mengadakan pertemuan di aula atau masjid untuk merayakan Lebaran bersama. Di perayaan ini, umat Muslim biasa mengunjungi rumah keluarga atau kerabat lainnya. Umat Muslim di sini juga memberikan makanan atau uang kepada orang kurang mampu. Republik Kepulauan Fiji yang berada di selatan Samudra Pasifik memiliki umat Muslim sekitar 7% atau 63.000 orang. Umat Muslim di Kepulauan Fiji ini mayoritas berasal dari India yang dibawa oleh penjajah Inggris pada abad ke-19. Mayoritas Muslim di Fiji merupakan Islam Sunni yang menempuh program studi di Sekolah Hanafi Jurisprudensi. Saat Lebaran, di Fiji rupanya hanya laki-laki saja yang pergi ke masjid untuk salat Idul Fitri. Para perempuan tidak pergi ke masjid. Untuk melengkapi perayaan Lebaran, mereka juga menyajikan makanan manis, lalu samai berupa mie yang dicampur susu hangat, kari ayam, dan daging sapi samosa. Perayaan Idul Fitri tidak ditekankan sebagai perayaan yang meriah. Sebaliknya, fokus utama dalam perayaan Idul Fitri di kalangan penganut Syiah adalah pada ibadah sholat Id dan silaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara. Dalam konteks ini, mayoritas penduduk di Iran yang merupakan pengikut Syiah cenderung menjalankan perayaan Idul Fitri dengan lebih sederhana dan lebih fokus pada aspek keagamaan dan kekeluargaan. Mereka akan melakukan sholat Id bersama di masjid-masjid, kemudian melakukan kunjungan ke rumah kerabat untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan. Sehingga, perayaan Idul Fitri di Iran cenderung lebih bersifat introspektif, penuh dengan doa, ibadah, dan kebersamaan keluarga, daripada perayaan yang meriah dengan berbagai hiburan atau kegiatan yang bersifat duniawi. Jepang juga merayakan Lebaran seperti pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Penduduk Muslim di Jepang akan melakukan salat Idul Fitri di masjid-masjid terdekat dengan rumah mereka atau masjid di sekitar Tokyo. Masjid di Jepang ukurannya cenderung kecil, sehingga untuk salat Idul Fitri biasanya jemaah akan dibagi beberapa gelombang dengan waktu salat 30 menit per gelombangnya. Selesai salat Idul Fitri, umat Muslim di Jepang akan bersalam-salaman sebagai tanda silaturahmi dan bermaaf-maafan. Lalu dilanjutkan dengan menyantap hidangan yang disajikan oleh panitia masjid. Kemudian umat Muslim Jepang juga berkunjung ke sanak keluarga dan kerabat. Inilah akhir dari perjalanan kita menjelajahi 14 tradisi unik perayaan Idul Fitri di berbagai negara. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa dan selamat tinggal.